Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu hari ini Engkau membahagiakan kami dengan mengenang kembali kelahiran Santa Faustina yang kami kenang hari kelahirannya yang ke-120 ini. Kami mohon semoga teladan kekudusannya senantiasa menginspirasi kami dalam doa koronka, dalam devosi pada kerahiman ilahi, senantiasa membuka jalan pada kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, saya akan memulai permenungan pada pertemuan kita kali ini, sekaligus sebagai sebuah pengajaran bagi kita semua. Eh, saya akan berbicara tentang sebuah tema yang menarik pada hari ini, yaitu domba dan gembala. Saya mengambil tema domba dan gembala ini dari bait pengantar Injil dalam bacaan liturgi suci kita pada hari ini, sambil merenung lebih dalam tentang Orang Kudus yang kita kenang. Pertama hari ini eh, kita coba memandang gambar ini, gambar Yesus sebagai gembala baik. Dia dengan domba yang memang warnanya putih, bersih, dan ini gambar memang sangat bermakna, ya. Bagaimana panggilan kita untuk menjadi kudus menyerupai Kristus sendiri, kudus adanya. Dan kalau kita membaca dalam eh, Injil, terutama Injil Yohanes bab 10 ayat 27, di mana menjadi bait pengantar Injil pada hari ini, dikatakan, domba-dombaku itu mendengar suaraku, dan saya mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Nah, hal yang menarik perhatian kita di sini adalah pada tiga kata yang penting di sini. Sebentar saya mengenal, sebentar. Hal yang menarik perhatian kita adalah pada tiga kata yang penting di sini, yaitu pertama, domba-domba itu mendengar suara gembalanya. Dari gambar yang kita lihat, domba-domba itu pasti mengenal suara dari sang gembala, maka mereka lalu eh, mengikutinya dari dekat. Yang kedua, gembalanya sendiri itu mengenal domba-dombanya. Karena dia mengenal mereka, maka dia tidak khawatir dia berjalan di depan, tapi dia tidak khawatir bahwa domba-dombanya itu akan tersesat. Mereka pasti akan mengikuti dia karena mendengar suaranya. Dan yang ketiga adalah bahwa domba-domba itu mengikuti gembalanya. Dan ini benar-benar menjadi sebuah perkataan yang sangat bagus. Maka kita coba lihat hal yang paling pertama yang begitu indah, yaitu mendengar. Domba-domba itu mendengar sang gembalanya. Mendengar itu bukan hanya sekedar sebuah aktivitas fisik belaka, seperti gambar yang saya tampilkan ini. Mendengar dengan telinga, telinga yang ada di kepala ini. Penginjil Yohanes ketika mengucapkan tentang kata mendengar ini, tidak hanya sebatas mendengar sebagai sebuah tindakan fisik atau aktivitas fisik belaka. Tapi mendengar menurut penginjil Yohanes itu berarti kita mau menerima, mau memahami, mau menindaklanjuti sabda atau melaksanakan sabda Tuhan dalam hidup kita. Jadi mendengar di sini bukan, sekali lagi, bukan hanya sekedar mendengar. Tapi penginjil Yohanes itu eh, ketika mengucapkan kata mendengar itu artinya bahwa siapa yang mengenal Yesus, yang mendengar Yesus, dia menerima semua yang diajarkan oleh Yesus. Dia memahami apa yang diajarkan oleh Yesus.
Dia menindaklanjuti segala sesuatu yang diharapkan oleh Yesus dalam sabdanya. Nah, itu mendengar. Mendengar itu sifatnya adalah rohani. Dia bukan sekedar hanya hal yang bersifat fisik, bersifat jasmani. Mendengar yang bersifat rohani. Kalau saya boleh meminjam perkataan dari Santo Fransiskus dari Sales, dia mengatakan mendengar dengan telinga hati. Kita semua punya telinga, punya dua telinga ini. Kalau saja telinga kita itu disatukan, bentuknya begini, bentuknya adalah hati. Orang harus memiliki kemampuan tidak hanya sekedar mendengar dengan telinga di kepala saja, tapi harus mendengar dengan telinga hati. Semakin seorang mendengar dengan telinga hati, dia akan mengikuti. Semakin dia mengikuti, dia pasti mematuhi. Dan semakin dia mematuhi, dia pasti mampu untuk mencintai. Telinga dalam bahasa Inggris disebut ear, mendengar, to hear. Mengasihi atau hati itu heart. Jadi ear, hear, heart. Permainan kata dalam bahasa Inggris, tapi menunjukkan bahwa kita perlu mendengar dengan hati. Maka ini penting sekali dan menjadi nyata dalam ketaatan kita, kepatuhan kita, dan juga dalam tindakan kita untuk mengasihi. Jadi itu makna dari kata mendengar. Kata yang kedua adalah mengenal. Mari kita memperhatikan gambar ini. Orang ini kelihatan pingin kenalan dengan Yesus. Dan Yesus memandang dia, mereka saling berkenalan. Mengenal itu dalam terminologi Injil Yohanes, itu artinya orang itu memiliki hubungan pribadi, ada kedekatan dengan Yesus. Itu namanya mengenal. Tidak hanya, oh saya kenal dia. Oh kamu kenal ya? Iya. Bukan hanya sebatas itu. Bukan. Mengenal itu berarti ada hubungan pribadi dengan orang tersebut. Dalam hal ini, mengenal Yesus berarti kita ada hubungan pribadi dengan Yesus. Itu namanya mengenal. Tidak hanya sekedar, ya saya baca dari kitab suci. Hanya itu. Kita mengenal lebih dalam. Kalau kita punya hubungan pribadi lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Intim, keintiman yang mendalam bersama Yesus. Ketika seorang bisa berdoa dengan baik, dia merasakan keintiman, kedekatan hati dengan Yesus sendiri. Mengenal itu berarti melibatkan iman, melibatkan kasih, melibatkan ketaatan, dan tentu saja melibatkan transformasi hidup di hadirat Tuhan. Mengenal itu berarti kita bertransformasi. Kita juga mau hidup kekal bersama Kristus. Itu mengenal. Jadi bukan hanya mengenal, oh aku tahu KTP-nya, oh dia lahir di sini, oh nama bapaknya adalah Yusuf, nama ibunya, oh Maria dong. Itu bukan mengenal. Kita sungguh mengenal kalau kita punya iman, kita punya kasih, kita punya ketaatan, dan juga ada transformasi, perubahan hidup yang radikal dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita memperoleh kehidupan kekal. Jadi mengenal itu bukan sebuah tindakan intelektual semata. Bukan yang saya pikir ini. Kadang-kadang yang ada pada kita adalah yang saya pikirkan. Oh, kenal. Ya, ya yang saya tahu. Yang saya pikirkan itu. Tidak. Kekatolikan bukan begitu. Mengenal itu melibatkan iman, kasih, ketaatan, dan transformasi diri. Dan pada akhirnya hidup kekal itu menjadi jaminannya. Mari kita coba belajar pada orang kudus yang kita kenang pada hari ini. Kalau saja kita sudah bisa mendengar,
mengenal, dengan sendirinya kita pasti mengikuti Yesus sendiri. Dan kita mengikutinya sampai saat ini. Kita orang Katolik, kita dibaptis, kita sedang mengikuti dia dengan cara kita sendiri. Saya sebagai imam, eh, Bapak Ibu sekalian sebagai umat, dengan cara hidup kita yang berbeda, tapi kita sedang mengikuti Yesus dan kita menjadi orang Kristiani. Maka kita coba melihat sosok yang menjadi pendengar dan pengikut yang setia dari Yesus, yaitu Santa Faustina. Dalam buku hariannya nomor 1507, ada perkataan-perkataan yang sungguh membuat kita melihat Santa Faustina itu seorang pendengar yang baik. Dia mendengar Tuhan. Segala rahmat mengalir dari kerahiman, dan saat terakhir pun akan penuh dengan kerahiman bagi kita. Kerahiman dan kerahiman. Maka hendaknya tidak seorang pun meragukan kebaikan Allah, juga kalau dosa-dosanya sehitam malam kelam. Kerahiman Allah lebih besar daripada kepapaan kita, keberdosaan atau kelemahan kita. Hanya satu hal yang perlu, yakni agar pendosa membiarkan pintu hatinya terbuka, meskipun sangat kecil, untuk membiarkan sinar rahmat Allah yang Maha Rahim masuk. Kemudian selebihnya akan dikerjakan oleh Allah sendiri. Apa yang dikatakan oleh Santa Faustina dalam buku hariannya, diary-nya nomor 1507, itu mengungkapkan pengalaman rohani yang intim. Bagaimana Santa Faustina juga mendengar Tuhan dan mengajak orang-orang berdosa untuk selalu terbuka mendengar Tuhan. Kalau saja kita bisa mendengar Tuhan, kerahiman Allah akan lebih besar daripada kepapaan atau kelemahan-kelemahan kita. Lalu satu hal lagi yang penting adalah kalau tadi mendengar, mari kita coba melihat mengenal, ya, mengenal Santa Faustina. Hari ini saya katakan tadi orang kudus istimewa hari ini karena kita boleh mengatakan ya selamat ulang tahun yang ke-120 untuk Santa Faustina. Dia lahir tanggal 25 Agustus tahun 1905 di Głogowicz dan meninggal tanggal 5 Oktober tahun 1938 di Krakow. Ya, jadi hari ini dengan memandang gambar senyum dari Santa Faustina, tentu kita mau mengenal dia lebih dalam, karena dia yang lebih dulu mendengar Tuhan dalam hidupnya. Tapi saya coba untuk mengutip apa yang indah dari eh, buku hariannya, di mana dia menulis begini. Di tengah-tengah pencobaan, aku akan berusaha untuk memandang tangan Allah yang penuh dengan cinta. Tidak ada sesuatu pun yang akan tetap bertahan selain penderitaan. Ia akan selalu setia mendampingi jiwa. Oh Yesus, aku tidak akan membiarkan seorang pun menandingi aku dalam mencintai Engkau. Kita mengenal Santa Faustina hari ini di hari ulang tahun kelahirannya yang ke-120. Kenapa? Karena dia itu sungguh menderita, sungguh mau untuk mengalami cinta yang sempurna dari Tuhan. Maka dia katakan, di tengah-tengah pencobaan sekalipun, dia akan tetap berusaha untuk memandang tangan Allah yang penuh cinta. Nah, mari kita coba bertanya dalam diri kita, apakah kita itu benar-benar mendengar Tuhan di dalam komunitas Loving Prayer Family ini? Apakah kita sungguh mendengar Tuhan? Kita tidak hanya sekedar mendengar,
bukan suatu aktivitas fisik saja, tapi mendengar itu berarti mengasihi. Apakah kita mengenal Tuhan dalam LPF ini? Kita mengenal bukan hanya sekedar sebuah aktivitas intelektual, tapi kembali kepada kasih kepada Tuhan. Hanya dengan mengenal, mendengar, kita bisa mengikuti Tuhan dengan sempurna. Maka dengan keteladanan Santa Faustina, apalagi di hari ulang tahunnya yang 120 ini, mari kita coba untuk berbenah diri. Kita meminjam doa singkat dari Santa Faustina di slide yang terakhir ini. Oh Yesus, aku tidak akan membiarkan seorang pun menandingi aku dalam mencintai Engkau. Artinya bahwa mencintai Yesus adalah harga mati untuk kita semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.